Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, saya ambil nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur pada Allah, saya diberi kesempatan pas hadir selesai dari istighosa, ya, pas benar perjalanan qadarullah, perjalanan 1 jam dari Polda ke sini ngebut supir saya. Alhamdulillah, saya selawatan, ya Allah, mudah-mudahan melapangkan jalan qadarullah nyampe dengan selamat. Akhirnya saya yakin ini Allah yang mengizinkan gitu. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua yang ibu-ibu luar biasa, yang cantik-cantik, masya Allah, orang semua. Mudah-mudahan kita semua nanti bersama-sama di jannahnya Allah. Semuanya saling bersaksi kalau kita menghadiri taklim, gitu ya. Nanti jenengan juga bersaksi tentang saya juga tentang jenengan kepada Bunyai Jamilah kepada seluruh jamaahnya. Amin. Dan yang kami hormati Bunyai para sepuh, mohon maaf saya duduk di atas, sebenarnya saya tidak nyaman dengan duduk seperti ini. Nanti saya izin untuk berdiri saja. Ya, mungkin nggak kenal maka nggak sayang. Nama saya Riza Wahyuni. Saya sehari-hari sebenarnya sebagai psikolog yang banyak psikolog itu yang banyak ya, banyak mendengarkan curhatannya orang, ya, terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah perempuan dan anak, gitu, ya. Tes. Nah, terutama berkaitan dengan perempuan dan anak. Dan alhamdulillah saya 23 tahun bersamain Provinsi Jawa Timur bagaimana kita untuk menyelamatkan, membantu pemerintah dan kepolisian mengungkap kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan yang terjadi pada perempuan dan anak. Tadi itu ceritanya saya kebetulan rumahnya di Menganti Gresik. Jadi tadi itu kan tidak lewat tol. Saya berangkat dari rumah itu jam 10. Maksud saya biar ngobrol-ngobrol dulu dengan Bunyai Jamilah gitu kan. Nah, kemudian sampai di Prambon ditelepon sama kami bahwa kamu posisinya di mana? Aku mau ke Pacet. Balik kanan, segera ke Polda, sekarang ditunggu. Saya ini siapa? Ya bukan polisi, gitu ya. Saya bukan polisi, ngapunten ibu-ibu ya. Nah, tapi kemudian karena ada kasus yang cukup urgent, ada seorang perempuan yang diperkosa oleh seseorang oknum yang kemudian saya harus meriksa kondisi psikologinya seperti itu. Mudah-mudahan ini menjadi jariah saya membantu. Mohon doa kepada ibu-ibu yang luar biasa, para Bunyai. Mohon doa supaya saya tetap sehat, diizinkan Allah untuk membersamai mereka-mereka yang terluka seperti itu. Baik, para ibu-ibu yang luar biasa, saya melihat ada cantik-cantik ya. Pakaiannya oranye lagi. Saya kenal beliau itu kalau tidak salah sekitar 10 tahun lebih ya. Kalau tidak salah saya, nggak terasa loh Bunyai ya. Jadi saya dikenalin oleh teman saya kepada
masih langsing. Sayanya masih langsing, beliaunya masih langsing gitu ya. Dan kami banyak membantu, membersamai waktu itu masyarakat. Beliau suka ngasih tahu kepada saya, Kak, di sini ada ini gitu. Kemudian nanti saya membantu menindaklanjuti kepada pemerintah, dan itu ternyata qadarullah sampai hari ini silaturahmi kami masih terjalin seperti itu. Nah, bicara tentang perempuan, ibu-ibu, ini nanti saya mohon pesan saya yang ada di musola yang luar biasa ini agar dibagi kepada ibu-ibu yang lain, terutama yang punya anak-anak perempuan, yang punya anak gitu ya. Gini, bahwa kita akhir-akhir ini sedang diuji sama Allah, terutama untuk para perempuan ya. Banyak kejadian-kejadian yang mungkin panjenengan dengar ya, di televisi, di berita, di online, kalau yang anak-anak muda, bagaimana banyak perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan, baik yang dilakukan di dalam rumah tangga ya, maupun yang dilakukan di dalam kondisi di luar rumah tangga. Terutama yang terjadi pada perempuan-perempuan yang usianya masih usia muda, usia masih produktif. Kalau bahasa saya ngapunten nggih, nggak bisa pakai bahasa Jawa. Soalnya duduk wong Jawa. Jadi dari Sumatera, saya di sini udah 30 tahun. Nanti kalau saya bahasa Jawa takutnya salah gitu ya. Jadi mendingan bahasa Indonesia. Nah, jadi banyak perempuan yang terutama belum menikah atau yang pernah menikah tapi berpisah atau yang bercerai, ya kan? Bahwa mereka melakukan perkenalan dengan orang-orang melalui media sosial. Saya mau tanya, siapa yang punya Facebook? Oh banyak, Masya Allah, gitu ya. Yang punya IG? Allahu Akbar. Yang punya TikTok? Ya Allah. Bu, followernya berapa, Bu? Followernya berapa ribu? 40.000. Waduh, Kita kan tahu ya, pada zaman sekarang itu dianggap terkenal kalau followernya banyak. Coba kita lihat di TikTok, di Facebook, banyak yang terjadi perempuan-perempuan, mohon maaf, yang joget-joget, benar apa ya? Jogetnya orang karuan, pokoknya ya apa caranya supaya followernya oke, supaya followernya banyak, dibuat hal-hal yang tidak benar. Nah, kita tidak pernah tahu yang melihat status kita, yang melihat joget-joget kita, ternyata orangnya psikopat. Loh, psikopat itu apa toh? Psikopat itu orang yang ingin selalu menyakiti orang lain, bahkan ekstrimnya membunuh. Nah, kemudian dia tahu nih, misalnya saya curhat di TikTok atau saya curhat di IG, pokoknya di sosmed. Oh, dia sudah nandai nih, oh Riza itu suka curhat. Nanti tiba-tiba dia ngajak kenalan. Nah, ada nggak yang begitu? Di sini ada nggak? Ada. Ditanggapi bahkan. Dia udah tahu nih, oh ini ada perempuan lagi bermasalah, suka curhat. Ini ada yang perempuan lagi masalah rumah tangga, gitu ya. Oh ini perempuan ini kerjanya bagus, duitnya banyak, masanya oke. Ya sudah, orang ini mulailah melakukan pendekatan. Yang tadi single parent ya, atau yang lagi bermasalah dengan suaminya, dikasih perhatian, boleh kenalan enggak? Biasanya ping, kenalan yuk gitu. Kamu lagi ngapain? Masya Allah,
negara. Kalau mau bagus negara itu, maka yang harus diangkat siapa? Perempuan. Nah, ini loh. Makanya kemudian kelompok-kelompok ini ingin menghancurkan negara melalui siapa? Perempuan. Makanya hati-hati ibu-ibu, gitu ya. Jangan bangga joget-joget banyak followers, ya kan? Nah, belum lagi kalau itu yang perempuan sudah dewasa, sudah yang maaf ya janda atau single parent. Siapa yang janda angkat tangan? Kalau bukan janda bukan lewat. Sudah kayu ya, dulu pernah masa itu. Ya, jadi hati-hati. Saya dulu juga ingat gitu juga. Hati-hati loh ya, lek kenalan ambil uang. Iya kak, nah kena. Alhamdulillah kakak masih menemukan dengan suaminya dia yang sekarang gitu ya. Jangan untuk api pegang. Ya, bisa jadi driver, bisa jadi penjaga gitu ya. Jadi artinya apa? Harus hati-hati. Kalau perempuannya sudah dilindungi, maka ayo ibu-ibu ikut pengajian kayak gini, ada manfaatnya. Ya, ada manfaatnya. Perempuan itu selalu kami katakan bersama Ibu Menteri, ya. Ibu Menteri itu kan orang kita muslimat juga, ya. Itu kita selalu mengatakan jadilah perempuan yang berdaya. Dan perempuan berdaya itu artinya apa? Perempuannya harus bisa untuk mandiri. Loh Bu, Mbak Riza, tapi kan saya nggak kerja. Bukan masalah kerja dan tidak kerjanya, tapi perempuan itu harus ada bekal. Kenapa? Kita nggak pernah tahu kapan sampai di mana jodoh kita, benar nggak? Ya, apakah panjang, apakah kemudian pendek, ya kan? Makanya perempuan itu harus mandiri. Yang kedua, perempuan itu harus tangguh. Coba kita bauti yang cantik-cantik ini, ya. Usia beliau sudah 70 tahun, 60 tahun. Kita yakin perjalanan yang beliau lewati itu bukan hal yang mudah. Benar ya, tapi karena mereka adalah perempuan yang tangguh, maka dia bisa melewati masa-masa sulit. Itu perempuan. Jadi yang pertama tadi harus mandiri, yang kedua harus tangguh, yang ketiga harus cantik. Tapi cantiknya bukan dipoles, ya. Ya kayak gini-gini loh, cantik-cantik gitu ya. Jangan cantik masih masih glowing. Glowing itu artinya glowing. Ya, tujuan Kak. Soalnya apa? Bedanya itu bedanya 2 cm ya. Jadi cantik itu apa? Di dalam Islam kita, di dalam agama kita, kalau kita mau cantik, banyak-banyaklah pertama wudu. Selesai mandi, wudu. Mau keluar, wudu. Mau ngapain saja, wudu. Yang kedua, apalagi syaratnya? Banyak-banyak sholat.
Alhamdulillah kula iki nggih lulusan pondok. Masih blablek yen. Saya mulai wayah hafalan, kula nggih wayah hafalan iki lain. Napa? Soalnya paling males hafalan. Ya Allah. Kayak ono ae alasane hafalan. Tapi lek dikongkon ngomong nah, kebiasaan saya di pondok itu sampai hari ini saya masih melakukan. Apa itu? Bangun jam 3 pagi. Bangun, setelah bangun ngapain? Mandi. Itu alhamdulillah, mudah-mudahan masih istiqomah. Ya, yang berikutnya ngapain? Sholat. Sholat, ngaji, zikir sampai subuh, sampai ba'da subuh masih ngaji. Itu sesibuk-sibuk apapun saya insya Allah masih lakukan. Makanya jadinya awet muda. Ya, umur saya sedang ya, insya Allah tahun ini 49. Saya baru ingat kalau umurnya sudah hampir 50. Karena belum nikah. Ibu-ibu langsung buka kayu itu. Gimana mau nikah, Bu? Kalau kerjaannya ngene, ayo Bu izin balik kanan, Bu. Ayo keadilan terus bilang deh kunjung terus kayak gitu. Kalau ngepun apa ya? Sowan untuk para kiai, para habaib. Kalau biasanya lihat ada Bu, nah ini ya perempuan itu. Pak Yai, kalau ngepun sampai anak-anak. Pokoknya kalau manut panjenengan kenalaken sinten kula manut pun. Jawabannya pripun? Boten Riza, pun panjenengan iki jawabane ngeten, pun lakone mawon masalah jodoh ning urusan Gusti Allah. Ya pun tambah bahagia lah saya. Ya. Nah, ya tambah bahagia padahal teman-teman saya cowok-cowok semua. Lah polisinya kelanannya ya kan? Nah, jadi kembali lagi, bagaimana perempuan cantik itu adalah bagaimana kita membentuk diri kita cantik. Energi yang diberikan oleh Allah pada subuh hari, itulah yang kemudian akan kita berikan kepada anak-anak dan suami. Itu penting banget ibu-ibu, ya. Dan yang terakhir adalah pesan saya adalah bahwa perempuan itu harus bisa menjaga marwah. Ibu-ibu yang mau mandu, ada yang mau mandu? Bu, lek punya anak perempuan, saya titip nggih. Saya titip nggih. Jangan khawatir kalau anaknya belum menikah. Ya, loh Bu, apa? Kalau anak kita dipaksa harus segera menikah, ya kalau kita bisa nyariin jodohnya. Tapi kalau anak kita asal milih, pokoknya aku payu. Omongannya lah omongannya, lek orang nikah orang payu. Anak kita itu bukan barang, Bu. Bukan barang. Kalau ada orang yang mau nikah dengan anak perempuan kita soleha, cantik, terpelajar, ya, maka carikanlah jodoh yang betul-betul minimal satu punya adab. Karena banyak laki-laki nggak punya adab. Ya, yang pertama adab, baru yang kedua ilmu. Kalau cuma berilmu, banyak Bu laki-laki yang berilmu, tapi nggak punya adab. Nah, makanya kemudian cari. Yang ketiga, dia menjadi laki-laki. Nah, kok Mbak Riza ngomong laki-laki? Karena sekarang banyak laki-laki jadi-jadian. Ya kan? Lek-lek itu wis jelas udah masalahnya dia tak senang ambek anak kita, dia nggak ceraikan enggak, dia biarin dia, anak dan cucu kita nggak dinafkahi.
Ya Allah. Makanya ngapunten. Saya nggak bisa nyalahin, kadang-kadang beberapa kasus perceraian bisa jadi sebenarnya anak ini bukan anak dari bapaknya. Karena nanti kita mikirinnya apa? Adalah kasihan, nggak ono bapak Nah, hati-hati ibu-ibu ini tolong nanti disampaikan. Ya, nanti kalau kita melihat dari tiga ini, bapak biologis sama anaknya ini mahram apa enggak? Tidak mahram. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati, ini dosa turunan. Kalau kita sudah tahu, kita biarin orang melakukan, kita yang kena. Makanya saya selalu menyampaikan di media, di televisi, di mana, kalau ini disebarluaskan. Jangan salah kaprah, jangan sampai anak kita atau anak saudara kita dinikahkan, dinikahkan bapak biologis, bukan bapak yang dia dapat setelah menikah. Enggak sah, haram hukumnya, zina. Ya, kalau ini hal kecil tapi rendahnya luar biasa ibu-ibu. Ya, mata rantai dosa, kalau saya bilang dosa jariah. Ya, nah, jadi kalau ini disebarkan, jadi apa Mbak Riza leres kadung menteng, selesai no disek. Lewat lawan itu Pak, mau bertanggung jawab. Ingat nggak beberapa bulan yang lalu yang anak-anak muda di TikTok Jennifer Koper? Nah, nggak punya TikTok. Yang muda-muda ini belum tahu ya Jennifer Koper yang suaminya meninggal. Luar biasa yang dilakukan oleh suaminya. Dia selesaikan dulu si perempuan ini melahirkan, baru nikah. Paham ya? Dan memang harus begitu harusnya. Gitu loh. Kalau orang yang belajar Islam aja bisa, masa kita yang sudah Islam dari lahir nggak bisa? Ya, ayo ibu-ibu, selamatkan perempuan, selamatkan anak-anak kita, jadilah penyelamat bagi perempuan-perempuan yang lain yang ada di sekitar kita. Mau apa enggak? Setuju apa enggak? Tulisan nanti aku jelasin cerewet, buatan apa-apa? Cerewet sing bener, mudah-mudahan berkah. Gitu ya. Saya kira itu karena kita udah waktunya sholat asar, ibu-ibu ya. Sebelumnya saya mohon maaf. Yang penting jaga kesehatan, ya. Jaga perempuan-perempuan di sekitar kita, anak perempuan kita, menantu kita, cucu kita yang perempuan, anak-anak di sekitar kita. Mudah-mudahan anak turunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Saya titip ya Bu ya, putra putrinya ya. Saya titip cucunya ya. Mudah-mudahan gak ada yang ketemu sama saya di kantor polisi untuk periksa sebagai tersangka ataupun korban. Ya, mudah-mudahan hari ini kita mendapat keberkahan. Mudah-mudahan kita sehat selalu di dalam lindungan Allah. Perjalanan pulang nanti mudah-mudahan dalam perlindungan Allah. Ya, mudah-mudahan kita semua. Kalau saya didoakan juga ibu-ibu, semoga saya sehat, semoga saya tetap membersamai mereka-mereka yang terluka. Hal kecil yang saya lakukan mudah-mudahan bermanfaat bagi negeri ini. Terima kasih. Ada satu pertanyaan bisa dijawab mewakili semuanya. Oke, siap Bunda. Andai di antara kami ada sesuatu hal Ya. yang menyesalkan dada. Wih. Ada kekerasan di dalam rumah. Anda. Kami harus melapor kemana? Meminta bimbingan petunjuk harus bagaimana? Kita Bu? Jawablah. Siap Bunda, Masya Allah ya. Ibu-ibu, kalau ada terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak di sekitar kita, maka hubungi UPTD PPA yang ada di masing-masing kota dan kabupaten. Kalau Mojokerto itu ada dua, ada kota, ada kabupaten. Kalau di Surabaya ada UPTD PPA Surabaya.
dirahasiakan. Identitasnya dirahasiakan, tapi biasanya kalau kasus KDRT biasanya yang diminta melapor adalah korbannya atau keluarganya. Ya, karena kadang-kadang kita nggak tahu kalau dia keluar dari rumah kok bapak belur, ternyata tadi malam lagi ada pelanggaran atau tidak. Jadi hati-hati. Yang penting yang kita jaga sekarang adalah di keluarga kita dan lingkungan. Gitu. Terima kasih Bunda. Saya kira saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan aku semua yang berdua. Beliau ini pembela perempuan. Wong wedok nangis ketemu ambek Kak Reza langsung iso ambekan kok. Ada pertanyaan satu lagi tapi saya nggak mau nyampaikan, cuma bisik-bisik. Lah nek loro atine polane kurang blonjone. Bu, kita simpulkan satu doa untuk beliau Ibu dengan satu Fatihah, tapi kemudian langsung diakhiri dengan bacaan wajib kita, bacaan Buddha. Wa nakhussu khususan ila ukhtina al-kiramah, dulur kula dunya akhirat, sahabati kula dunya akhirat, ustazah kula dunya akhirat, mitra di dalam perjuangan menegakkan hak-hak perempuan dunia akhirat. Kak Reza mugi diparingi sehat, kuat ibadahnya, aman dalam perjalanannya, awan isuk bengi diridhoni Gusti Allah, selalu mendapatkan rizki yang barokah, dipertemukan kebahagiaan, dipertemukan dengan orang-orang yang baik dalam ridha Allah. Barokani Fatihah kula jenengan Al-Fatihah. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli awlim ahwali muqta'imi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin balil alal muslimin. Mugi angsal barokani Buddha, mugi angsal barokani Buddha, jenengan mantuk selamat, beto barokah ganjaran, beto air yang istimewa, dosa-dosane gak digawa mulih dikene kabeh, sesek-sesek atine wis dihempasno ana Kak Rezane. Kak Atik salaman ati. Al-Fatihah. Saya sampaikan terima kasih, matur nuwun Ibu nggih, nyuwun sewu, mohon maaf lahir dan batin, akhirul da'wahum alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah